Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nadila yang biasa dipanggil Nadal dari PGMI 2 Unip 2 Jombang. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang cita-cita bangsa yang mewujudkan kesejahteraan negara yang bebas dari korupsi. Dulu ada perkataan Bung Karno yang sempat dilontarkan dalam masa itu sebagai salah satu pidatonya yang cukup terkenal di masa itu, yang berbunyi, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah atau mengusir penjajah, sedangkan perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Ada benarnya juga kata Bung Karno. Yang dikatakan Bung Karno waktu itu sebagai proklamator saat ini korupsi yang masif dan marak menyerang semua subsistem kehidupan di tanah air. Tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak dihinggapi praktek korupsi. Hal ini tentunya dengan sifat materialisme, hedonisme, konsumerisme, dan perilaku serakah yang berkembang di masyarakat tuh sebenarnya juga melanda dunia. Perjuangan berat ini sungguh dirasakan, terutama bagi para birokrat dan PNS, karena korupsi begitu masif dan masih merusak sistem yang ada di dalam pemerintahan dan lembaga peradilan, sehingga korupsi dianggap hal yang biasa dan pantas untuk dipraktekkan untuk memperkaya diri tanpa batas. Satu hal yang pasti, korupsi bukanlah selalu terkait dengan masalah uang. Namun, sisi korupsi dapat merambah dalam segala hal bidang kehidupan, misalnya tenaga, jasa, materi, dan sebagainya. Dan nasionalisme saat ini tidak lagi melawan penjajahan atau kolonialisme, namun melawan praktek korupsi dan korupsi yudisial yang mewabah dan tidak terkontrol kemiskinan serta pengangguran. Untuk itu perlu dipupuk sifat jujur, moral, dan integritas yang tinggi serta sikap anti korupsi. Sudah waktunya rakyat Indonesia membantu atau memberikan kontribusi yang besar kepada negara, bukannya malah merugikan negara. Ingat itu. Sikap nasionalisme modern di era reformasi tersebut hanya akan harus diimplementasikan secara nyata, bukan wacana, terutama di dalam penegak hukum. Tantangan saat ini adalah kekacauan hukum yang merasuki kita karena lemahnya penegak hukum dan meluasnya praktek korupsi di semua lingkungan kehidupan. Tentunya hal ini dapat menghambat stabilitas politik dan ekonomi bangsa Indonesia yang sedang membangun dalam segala bidang. Tanpa kawalan hukum,
yang berarti akan menjadi sulit dibayangkan pembangunan ke depan akan berhasil. Memang sulit kalau memang dibayangkan itu saja. Jadi, seluruh elemen penegak hukum serta para hakim dan advokat harus memiliki jiwa nasionalisme modern. Jadi, seluruh elemen penegak hukum, para hakim dan advokat harus memiliki jiwa nasionalisme modern. Artinya apa? Artinya jiwa nasionalisme yang dimiliki seorang penegak hukum dan profesi hukum dalam menjalankan fungsinya sebaiknya didasarkan kepada pengabdian untuk bangsa dan negara, dan bukan hanya fokus untuk mencari penghasilan saja. Nasionalisme modern dalam artian memiliki sikap anti korupsi dan mengabdi kepada pembangunan bangsa negara di semua bidang kehidupan. Lalu pemberantasan korupsi idealnya harus dilakukan dengan pendekatan konsep yang bersifat totalitas dan komprehensif. Korupsi dinilai sebagai penyakit akut di negeri ini, sebagai masa Orde Baru dari agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme secara masif. Dalam berbagai upaya, strategi pun telah dilakukan secara bergulir pada tahun 1998 silam. Jadi, sejak sudah berbagai cara strategi pun sampai tahun reformasi bergulir pun hasilnya sama, dan hasilnya yang sekarang pemberantasan korupsi dapat dikatakan berhasil meskipun banyak pekerjaan rumah termasuk dinamika yang muncul dalam pemberantasan korupsi, baik dari reformasi aspek regulasi, kelembagaan, dan aspek lainnya yang mendukung pemberantasan korupsi tersebut. Dan itu semua upaya pemberantasan yang mendukung tersebut. Baik, terima kasih sudah